Tembus 7 juta penonton, KKN di Desa Penari sukses besar. Film garapan MD Pictures itu keluar sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. KKN di Desa Penari dibintangi sederet artis ternama, namun merupakan wajah baru MD Pictures. Sebagai sutradara film tersebut, Awi Suryadi mengatakan dirinya menginginkan pemain yang bukan tipikal MD. Sehingga, film horor terlaris itu pun melakukan casting dalam pemilihan pemainnya. Dari awal saya baca thread-nya, terus akhirnya job ini saya yang pegang, saya bilang ke MD, saya pengen dong kita pakai pemain yang saya bilangnya nggak typical MD gitu lah, bukan yang memang sudah sangat populer. Misalnya kan kayak film horor sebelumnya kan pakainya Prilly Latuconsina yang udah juta-jutaan followernya, udah gitu sudah itu pakai Amanda Rose gitu kan. Biasanya kan film MD selalu pakai bintang yang udah gede-gede kan, Chelsea lah, Laudia lah. Nah tapi saya bilang ke Pak Manoj, Pak kali ini karena pemeran-pemeran ini adalah mahasiswa dan mahasiswi, saya pengen dong minimal saya sebagai filmmaker bisa lebih mudah untuk percaya bahwa anak-anak ini memang mahasiswa dan mahasiswi, artinya mereka bukan aktor atau aktris yang sudah biasa sudah sering saya lihat di film lain atau di sinetron misalnya atau di TV gitu. Jadi saya pengen minimal muka-muka baru lah. Seperti itu sih, makanya kita akhirnya benar-benar melakukan casting, bukan pakai pemain-pemain quote-unquote langganannya MD gitu sih. Banyak adegan-adegan magis yang membuat film KKN di Desa Penari semakin menegangkan. Awi Suryadi juga menyebut ada beberapa bagian adegan yang menurutnya susah saat melakukan sesi syuting. Yang cukup susah dan bikin saya dan DOP saya parno adalah hajatan di hutan, karena itu memang adegannya besar, melibatkan banyak orang, ngesetnya juga susah, dan kita memang syuting di hutan beneran, yang saya baru tahu ternyata katanya zona merah itu artinya memang kayaknya tempat-tempat jin lah gitu katanya. Jadi itu susah banget sih, dan kita dari sehari sebelumnya aja saya udah parno banget, aduh ini kelar gak ya, mudah-mudahan jangan ada gangguan hujan apa segala, karena amit-amit sampai kita kena hujan itu effortnya gede banget untuk tim art ngeset lokasinya. Udah gitu kita ngundang ekstras lagi, kita juga pakai penari-penari lain selain si Badara Wuhi gitu kan. Itu sih yang susah sih. Scene yang berat juga sebenarnya waktu adegan Ayu dan Bima di tapak tilas, karena kan itu memang adegan intim gitu kan. Jadi meskipun Agnini sama Megan udah kenal, tapi kan tetap susah lah ya untuk melakukan adegan intim di depan puluhan orang gitu kan. Jadi Agnini request untuk adegan itu kalau bisa di setnya jangan ada laki gitu. Jadi ya udah kita yang masuk cuma perempuan-perempuan, krunya semua perempuan yang masuk. Jadi di luar yang lihat monitor pun cuma saya. Udah gitu ya memang karena kita berhubungan dengan ular, lalu adegannya juga underwater, jadi itu susah banget syutingnya waktu itu. Film KKN di Desa Penari dikatakan sangat sukses menyapa masyarakat Indonesia. Banyak penonton yang berharap agar film garapan MD Pictures tersebut ditayangkan di aplikasi streaming film online hingga ingin menyaksikan spin-off dari film tersebut. Apakah ada rencana membuat sequel? Jawaban saya dua. Satu, jawaban saya belum ada rencana untuk buat sequel, tapi satu, kita waktu syuting semua jatuh cinta dengan karakter Mbah Dok. Jadi karakter Mbah Dok tuh karakter yang cukup kuat kalau kita mau jadikan spin-off gitu kan. Misalnya Mbah Dok tuh dari kapan sih ngikutin Nur, dari umur berapa, nah itu tuh bisa jadi sebuah spin-off. Ini cuma menghayal aja gitu, ngobrolan ringan aja dengan Pak Manoj. Kedua, saya bilang, saya tuh juga punya materi cukup banyak yang terpaksa dibuang di editing, saya bilang gitu. Waktu kita syuting, karena ternyata sudah over durasinya, kita kan dari awal memang tidak merencanakan merilis sebuah film horor yang durasinya 3 jam gitu kan. Belum pernah ada aja gitu rasanya. Jadi waktu kita punya materi segitu banyak, ya terpaksa kita buang di editing. Nah, tapi saya bilang sebenarnya kita punya materi-materi itu. Apalagi sempat ada yang ngebocorin kan, adegan di mana keluarga Ayu dan Bima tuh datang ke desa itu. Nah, itu ada yang bocorin tuh, rekaman HP doang. Jadi mungkin waktu hari H syuting ada yang rekam. Udah langsung, saya ngomong gitu, langsung heboh di Twitter, di TikTok gitu kan, seolah-olah, wah bakal ada yang extended nih, bakal rilis gitu-gitu. Jadi sebenarnya enggak sih, itu semua cuma teori fans aja yang overexcited langsung nyamber. Jadi biar saya klarifikasi, extended version tuh kita belum ada rencana apa-apa untuk rilis. Cuma memang materinya banyak yang kebuang di editing dan materi itu ada.
Sebagai sutradara, Awi Suryadi sangat berterima kasih atas antusias para penonton KKN di Desa Penari, sehingga film tersebut laris di semua bioskop di Indonesia. Dengan demikian, Awi berharap para pemilik dapur film Indonesia tetap bersemangat memproduksi film bioskop. Saya sangat berterima kasih, saya nggak nyangka bisa segini antusiasnya orang-orang, bahkan sampai rela mengantri berjam-jam. Bahkan kalau yang nggak ngantri pun, saya baru tahu di film kakak ini, saya baru tahu istilah yang namanya war ticket gitu. Orang-orang benar-benar book online tapi sampai rebutan beli tiketnya. Mereka cuma telat berapa detik aja, telat begitu udah bayar atau di refund. Seru banget. Dia bilang ini udah udah berebutan tiketnya udah kayak konser Justin Bieber katanya. Terus saya akhirnya waktu hari keberapa saya nyobain dan ternyata memang susah banget gitu waktu awal-awal. Rebutan tiketnya heboh banget. Udah gitu untuk bioskop-bioskop di daerah yang belum bisa beli tiket online, saya lihat foto-foto antrian gitu kan, orang-orang share foto atau video antriannya bisa dari lantai 1 nguler ke tangga sampai lantai dasar, tembus ke parkiran, tembus portal ke jalanan gitu. Seru banget, ada yang sistem antrian titip sendal, titip helm gitu, lucu-lucu lah. Dan saya sangat bahagia banget bahwa responnya segitu hebatnya dan berhasil menjadi hiburan keluarga di liburan lebaran ini. Jadi bukan cuma sekedar nonton 2 jam di dalam bioskop gitu ya, tapi kayak the whole experience gitu, dari ngantrinya, dari rebutan tiketnya, mereka bisa bikin konten gitu kan, seru-seruan, dapat tiketnya bisa merasa bangga, pamer gitu kan. Terus inilah maksudnya kayak benar-benar jadi kegiatan liburan yang seru dan ya mudah-mudahan bisa jadi sebuah memori yang berkesan beberapa tahun ke depannya gitu ya buat orang-orang ini. Terus tentunya lagi juga seperti saya bilang, ya saya jadi sangat merasa hopeful banget untuk industri perfilman Indonesia karena ternyata sudah terbukti bahwa penonton bioskop itu masih ada, dan terutama untuk film nasional pun masih ada, karena selama pandemi kan bioskop kita sempat sepi. Film-film besar seperti Wonder Woman aja sepi waktu awal pandemi kan. Cuma kesininya dimulai dari film Spider-Man, lalu disusul dengan filmnya Prilly, Kukira Kau Rumah, sekarang lagi lebih ditegaskan lagi dengan suksesnya KKN di Desa Penari. Jadi kayak sudah terbukti bahwa yang orang tuh masih haus akan hiburan di bioskop. Mereka masih mau datang ke bioskop untuk ngantri, beli tiket, nonton gitu. Itu semua jadi kayak membawa angin segar buat kita para pelaku industri.